Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, wabarakatuh. Wallahu ta'ala al-karim. Qala Rasulullah sallallahu Ra'atan yusalli qabla sidqi khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Sekali lagi, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini diriwayatkan oleh Aisyah. Kanjeng Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, dan itu dilakukan cepat. Aisyah menyampaikan seolah-olah Nabi itu tidak membaca Fatihah dari saking cepatnya. Dan itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bayangkan kalau sholat sunatnya saja yang dilakukan cepat itu lebih baik daripada dunia seisinya, apalagi sholat wajibnya, sholat subuhnya. Karena itu semoga ini dari peringatan bagi kita semuanya. Jangan pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, karena itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kita tidak akan pernah tahu dunia seperti apa yang kita dapatkan, tetapi 2 rakaat sholat subuh melebihi semua yang kita dapatkan. Demikian. Baik, sholawat dan salam kita kepada Rasul. Mudah-mudahan kita dapat sholawatnya. Hari ini hari Sabtu, insyaallah tanggal 9 bulan Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 bulan Februari 2026. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Kita lanjut kitab Bulughul Maram, kitab Thaharah, bab air-air, sampai pada hadis yang ke-11. Dan bagi pengarang-pengarang sunan itu adalah pengarang ahli-ahli hadis yang mempunyai kitab hadis dengan nama sunan, seperti Sunan Baihaqi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Daruqutni, Sunan Darimi alaihissalam. Itu menyampaikan ada riwayat seorang dari istri Nabi SAW mandi di satu tempat air dari salah satu istri, tidak disebutkan siapa istri Nabi, mandi dari salah satu tempat air. Lalu yang datang tidak mandi dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi datang mau mandi dari air itu, maka itu berkata, sesungguhnya adalah saya tadi mandi junub. Ia berkata, sesungguhnya air tidak bisa menjunubkan. Ini menggunakan Thariqatul Tarjih, karena Thariqatul Tarjih itu apa? Yaitu jika ada 2 hadis yang satu dengan lainnya kuat dan kurang kuat, maka yang kurang kuat itu dilemahkan dan dihilangkan. Ini hadis ke-9 sebelumnya dari seorang yang telah jadi sahabat Nabi SAW yang berkata, Rasulullah SAW melarang perempuan mandi dengan air sisa laki-laki, atau laki-laki mandi dengan air sisa perempuan, tetapi tidaklah kedua-duanya sama-sama menciduk. Ini dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan isnadnya sah. Ya, hadis ini yang pertama. Yang kedua dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW pernah mandi dengan air sisa Maimunah, istrinya. Ini berarti 2 hadis yang seolah-olah berlawanan. Ya, disusul hadis berikutnya yang tadi saya baca. Nah, hadis 10-11 inilah yang kemudian menggugurkan hadis yang ke-9. Jadi sisa junub mandinya
istri atau suami itu tidak apa-apa digunakan untuk mandi lagi. Itu proses seperti ini namanya thariqatul tarjih, yaitu jika dua hadis itu seolah-olah berlawanan, maka yang lebih kuat yang digunakan. Ini dikatakan dua hadis belakangan lebih kuat daripada yang hadis ke-9 karena dilakukan sendiri oleh Kanjeng Nabi. Jadi itu keterangannya hadis ke-9 itu sebenarnya disahkan, tapi tentang sahnya itu ada perselisihan antara ulama hadis. Dari itu tidak boleh dia dijadikan alasan, terutama yang berlawanan dengan hadis-hadis ke-10 dan 11 yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu ada pernah mandi dengan air bekas istrinya sendiri mandi. Iya. Yang kedua, air itu tidak bisa menjulupkan. Itu artinya air bekas orang mandi junub itu tidak bisa membuat orang berjuluk. Tetap bisa digunakan. Penjelasan hadis ke-9 dikatakan tentang sahnya ada perselisihan. Sebenarnya riwayat itu sudah sah dan dianggap tidak bertentangan apabila larangan tanda petik dalam riwayat itu dipakai dengan makna makruh. Makruh itu tidak usah dilakukan, lebih bagus tidak dilakukan dalam hal kebersihan. Demikian hadisnya. Saya tambah yang ke hadis 12 dari Abu Hurairah radhiyallahu yang berkata, telah berkata Rasulullah SAW, bersihnya bejana seorang daripada kamu apabila airnya dijilat oleh anjing. Akan pernah hadis majlis muradah. Ialah bahwa ia suci dia 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan tanah. Jadi najis tadi dicuci dengan pertama itu campur dengan tanah kosong. Jadi ini dikeluarkan oleh Muslim dan pada saat lafaz sebagainya hendaklah ia buang dia keterangannya air itu setelah dipakai, dan bagi Tirmidzi yang akhirnya atau yang awalnya dicampur dengan tanah. Kalau Tirmidzi itu mengatakan awal atau akhirnya dicampur dengan tanah, kalau Muslim itu hanya di awal dan setelah itu hanya di tengah. Itu kalau najisnya mulai itu. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW tahuru innai akadikum idza walagha fihi al-qalbi ayyaksilahu sab'a marratin. Sab'a marratin itu 7 kali. Ulahunna itu roba yang awal dengan menggunakan tanah. Tadi ini dari kalau menggunakan tanah tadi dari Muslim, tetapi kalau yang terakhir itu Tirmidzi. Demikian para sahabat untuk kali ini tentang air-air yang tadi adalah menggunakan untuk junub, yang hadis ke-12 adalah untuk najis mughalladzah. Keterangannya satu, ringkasnya apabila anjing menjilat air di dalam bejana kita, hendaklah kita buang airnya dan kita cuci bejana itu 7 kali. Yang pertamanya atau yang akhirnya dicampur tanah, tapi riwayat campur tanah ini kali yang pertama lebih kuat. Jadi yang pertama dipakai tanah. 2, di dalam hadis ini Rasulullah SAW sebut walau, artinya menjilat air, yakni minum dengan menjilat seperti kucing, anjing, serigala dan sebangsanya, dan tidak dipakai walau jika tidak di air atau kurang barang cair. Dari itu tidak ada kewajiban mencuci barang-barang kering yang dijilat oleh anjing, karena jilat itu barang-barang kering di dalam bahasa Arab disebut lasta, bukan walau. Jadi yang perlu dicuci itu hanya ketika ada airnya. Kalau sesuatu yang dijilat anjing keadaannya itu tidak perlu dicuci menurut hadis ini. Katanya kalau walau.
Kalau menjilat itu ada benda kering dalam bahasa Arab lasa. Karena di sini adanya mewalan maka yang perlu dicuci dengan air dan tanah tadi adalah kalau itu mengandung air bejana airnya. 3. Kalau anjing itu menjilat barang-barang bekas atau kental dan makanan, maka hendaklah kita buang bekas jilatan. Kalau itu dibuang saja. Ini demikian para sahabat, kita cukupi dulu. Selamat berpuasa, selamat bekerja. Semoga hari ini menjadi lebih baik dari kemarin. Para jamaah dan siapapun yang berkenan belajar kitab Bulughul Maram, kita lanjutkan belajar kita. Di hari ini hari Ahad tanggal 11 bulan tanggal 10 bulan Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2026. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Salawat dan salam kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dengan yang ada. Kita lanjut pasal Toharoh, kitab air-air, bab air-air, hadis ke-16 dari Abu Hurairah yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila masuk lalat di dalam minuman seseorang daripada kamu, maka hendaklah ia selamkan dia, kemudian ia buang dia, karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di lainnya ada penawar. Dikeluarkan dia oleh Bukhari dan Abu Daud, dan ia tambah bla 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 bla, dan sesungguhnya ia menjaga diri dengan sayapnya yang ada padanya penyakit. Keterangan 1. Lalat yang jatuh di air menjaga diri dengan mendayungkan sayapnya yang beracun. 2. Ada yang berkata, dokter-dokter sudah periksa dua sayapnya tetapi tidak terdapat racun dan tidak penawar. Dijawab dalam kitab ini, paling tajam rokok pembesar yang ada sekarang ialah 1 dibanding 1 juta, yakni dengan teropong hama sesuatu benda bisa dibesarkan kelihatan 2 juta kali, dan tidak mustahil akan ada nanti teropong yang tajamnya beberapa kali dari yang tidak ada, dan tidak mustahil manusia akan mendapatkan lain-lain alat yang bisa membuktikan kebenaran di situ. Dahulu kita tidak dapat memikirkan mengapa bekas jilatan anjing di air itu diperintah kita mencucinya 7 kali, dan salah satunya dengan air tanah. Tetapi sekarang orang-orang sudah dapat tahu adanya hama-hama di air liur anjing. Kita tidak boleh bersombong dengan alat-alat dan perabot-perabot yang ada di masa ini. Kita perlu ingat bahwa ia beberapa puluh tahun yang lalu sebagian daripadanya belum ada. Keterangannya begitu. Ini aslinya tadi berbunyi An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at dzubatu fi syarabi ahadikum falyabis summa yanziku fa inna yakadijana khayyi datat wa bil akhari shifa'an akhrajahu Bukhari. Jadi di sayap satunya ada penyakit, di satunya ada penawar, menurut hadis ini. Tapi dibuktikan oleh dokter tidak ada dua-duanya jawaban. Tapi
sekali lagi mungkin belum ditemukan, tapi suatu saat akan ditemukan jawabannya dengan menganalogikan hadis tentang air liur anjing. Ternyata terbukti begitu banyak penyakit di dalamnya. Barangkali nanti kita menemukan bukti tentang lalat itu, satu ada racun, satu ada penawarnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan jawaban itu. Fatihah tadi semoga diatur kepada terbaiknya kondisi hari-hari ini di Timur Tengah, di mana ada berita bahwa Iran telah dibom oleh Israel dan Amerika sudah membalas, sehingga terjadi cancel penerbangan seluruh dunia di Timur Tengah, termasuk di Indonesia. Saudara-saudara kita yang umroh tidak bisa pulang, yang sekarang mau ke sana tidak bisa berangkat. Ratusan ribu tenaga yang berada di Timur Tengah sekarang sedang dalam kondisi yang ketakutan. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan Allah, dan semoga mudah-mudahan segera terselesaikan dengan baik dan bijaksana. Baik. Salawat-salam kepada baginda Rasul. Kita teruskan belajar kitab Tarjimul Maram. Ini adalah ajaran Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu. Kemudian kita Qoddomani dan kita pegang sampai sekarang. Hadis yang ke-16 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila masuk lalat di dalam minuman seorang daripada kamu, maka hendaklah ia selamatkan dia, kemudian ia buang dia, karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di lainnya adalah ada penawar. Ini tadi pagi sekali dibaca dan sudah kita kaji sebentar. Ya. Diyakini bahwa dalam ini dulu jelas belum ada penelitian, tapi kemudian dalam penelitian ternyata di kitab ini masih belum menemukan itu. Tetapi ketika di internet kita cari, ternyata lalat itu membawa mikroba yang ketika contohnya saja ketika lalat hinggap di ikan, maka ikannya akan kemudian segera ada larva dan kemudian jentik-jentik. Ini betapa menunjukkan betapa dahsyatnya itu. Hadis ini 1400 tahun yang lalu, tapi dibuktikannya sekarang. Aslinya berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'adtu baru fi syarafi akadikum falyakmis summa lazim. Jadi apabila masuk lalat dalam minuman seorang dari kamu, maka hendaklah ia tenggelamkan sekalian, kemudian ia buang dia, karena faida fi akati jana kaidaan wa fil akhwasi sifam. Saat itu ada penyakitnya, dan yang saya lain ada sifat obatnya. Ya, akhrajahu Bukhari, ini dikeluarkan Bukhari, Abu Daud dan Abu Daud. Wasyada dan dikatakan wa innahu ya tafi bijana bihi alladhi fi da'u. Ditambahkan ya bahwa sesungguhnya ia menjaga diri dengan sayapnya yang ada penyakitnya itu. Yang tadi kita baca, ternyata kesimpulannya adalah bahwa ketika di kitab ini belum ditemukan, tapi kemudian ketika kita buka internet ada di lalat itu membawa mikroba, tapi obatnya itu belum ada. Apakah di dalam sayapnya yang sakitnya ada obatnya, ini yang belum ditemukan. Tapi yang jelas membawa mikrobanya sudah. Nanti mungkin penelitian akan datang bisa menjawab itu. Itu akhir dari tentang bab air. Nanti insya Allah akan kita teruskan bab bijana. Hadis 18. Oh iya, hadis 17 ini saya tambahkan apa saja. Dari Abu Waqif Al-Laitsi yang berkata telah bersabda Nabi SAW, sesuatu yang dipotong dari binatang
padahal dia masih hidup, maka ia itu bangkai. Jadi kalau sapi dipotong kakinya saja, itu berarti sapinya yang bangkai, kakinya yang bangkai. Ini dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan dia hasankan dia, tetapi lama ini baginya dan belum nasodah yang hasan. Keterangan suatu bagian anggota atau daging yang dipisahkan dari seekor binatang yang masih hidup itu dipandang sebagai bangkai, tidak boleh dimakan. Ya, An-Abi Waqidin Laisi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qudi'a minal bayyimati wa yaqayatun fa huwa mahitun. Ya, jadi yang lepas dari bagian binatang yang hidup, maka ini berarti lepasannya tidak mayit, bangkai. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lasmuhu. Itu akhir dari tentang bab air-air. Semoga nanti kita coba nanti insyaallah masuk ke bab bijana-bijana sampai pada bab bijana-bijana. Salam kita tekan pada baginda Rasul dan kita dapat syafaatnya, dapat menjalankan ajarannya. Bijana dari tempat-tempat untuk air. Hadis ke-18 dari Hudzaifah bin Yaman, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, janganlah kamu minum di bijana emas dan perak, dan janganlah kamu makan pada piring keduanya, karena bijana-bijana itu untuk mereka orang-orang ingkar di dunia dan untuk kamu di akhirat. Kita paham An Junaybah ibni Al-Aymani qala Rasulullah SAW la tasrabu fi aniyatil dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sikafihima fa innaha lahum fit dunya wa lakum fil akhirah. Lalu itu untuk orang ingkar di dunia, walaupun untuk kamu di akhirat. Jadi piring emas perak itu dicadangkan untuk orang-orang muslim nanti di akhirat, tidak di dunia. Hadis ini. Berikutnya hadis 19 dari Ummi Salamah yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, orang yang minum di bijana perak tidak lain melainkan mencurahkan ke dalam perutnya api jahanam. Muttafaq alaih, dari Bukhari Muslim juga. Nih, An Ummiyah Salamatan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi yashrabu, siapa yang minum fi ina'i al-fiddati innama yuzawjiru fi batnihi nar jahannam. Jadi memasukkan ke dalam perutnya itu api neraka jahanam orang yang minum di dalam bijana perak. Hadis 20 dari Ibnu Abbas yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila disamak kulit maka jadi sucilah ia, dikeluarkan dia oleh muslim. Disak kulit yang disamak, yang dipasrah itu suci. Alif ni Abbasin qala Rasulullah SAW, idza tufiyal ihatu faqat tahura. Akhrajahu. Kulit itu untuk wadah air maksudnya. Jadi zaman dulu ada yang terbuat dari kulit gitu ya. Di Mekah ini air itu kan keluarga besar. Jadi kulit disamak, kemudian disambung sedemikian rupa jadi kantong. Ya. Sekarang mungkin sudah terganti dengan kaleng atau termos. Kemudian hadis 21 ini karena kecil-kecil sampai keterangan tidak baca. Dan di sisi 4 berarti dikurangi Bukhari Muslim Ahmad, apa saja kulit disamak jadi sucilah ia. Wa indal armati ayyuma idabin tubirro. Jadi apapun yang dari kulit kalau disamak suci, kalau belum berarti belum suci karena menggara kotorannya.
Dari Salamah bin Al-Mu'abbid, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, menyamak kulit-kulit bangkai itulah ialah pembersihannya. Misalkan dia udah jadi bangkai itu dari bersih suci kalau disamak kulitnya. Al-Salamah ni al-Mu'abiku qala Rasulullah SAW ibahu juludi al-maitati atau hubungan. Maitat itu mayit, bangkai, bau itu mensucikan dengan cara disamak itu dibersih. Dari Maimunah yang berkata Nabi SAW pernah melalui seekor kambing yang mereka orang-orang kampung itu seret dia. Maka yang berkata alangkah baiknya kalau kamu ambil kulitnya. Mereka berkata bahwa ia itu bangkai yang bisa mensucikan dia air dengan daun salam. Di Bali kalau daun salam itu bisa menyamak. Dikeluarkan dia dari Daud dan Nasai. Al-Maimunata qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin. Jadi kambing. Yahzulunaha diseret dia. Faqala maka berkatalah lau akhtum ala kainnya kamu ya bah memakan itu. Faqala inna maitatun ini bangkai. Faqala yutahiruha, kamu bisa mensucikannya. Al-ma'u ma' air, wal qaratu dan daun salam. Jadi agama itu ada masalah itu berjalan banyak gitu, pola-pola begini. Jadi ketika orang beragama dengan bagus, selalu akan ada persoalan di jalan masalahnya. Jalan masalah. Keterangan. Kulit bangkai apabila disamak jadi sucilah ia, yakni bisa digunakan dia buat jadi tempat makanan dan tempat air. Saya ini kira-kira orang tanya lagi boleh tempat air dari kulit gitu ya. Banyak misalnya remote apa itu temperetan air gitu ya. Kita mempelajari ini tuh sekaligus itu mengembalikan kepada peradaban sekarang sudah maju. Dulu itu seperti itu, namun dulu sudah diletakkan cara-cara bagaimana beradab. Ini yang dia itu dua daun salam itu daun bagi satu pohon tertentu, tetapi maksudnya tiap-tiap daun asal benda sepat dan kelat yang biasa orang gunakan untuk menyamak orang untuk salam. Apapun daun yang bisa dipakai itu silakan. Ini saya tambahkan ketika nggak dengar. Ini ada keterangan lagi. Oh, ternyata masih yang satu selesai. Dari Abu Talabah Al-Husaini, ia berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami berada di bumi, kami ahli kitab. Di buminya kaum ahli kitab, ahli kitab pun orang beragama sebelum Islam ya, yang maka apakah boleh kamu makan dalam bejana-bejana mereka? Sabdanya, janganlah kamu makan di dalamnya kecuali bahwa kamu tidak dapat lainnya, maka sucilah dia dan makanlah dari dalamnya. Dari surah Isra ya sekarang boleh Rasul kemudian. An Abi Sa'labata Husainiyah qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitabin afa ta'kulu fi aniyatihim qala la, jangan ta'kulu fiha, kamu jangan makan di situ illa alla tajidu, kecuali kamu tidak bisa mendapatkan wairuha selain itu. Faksiruha, maka ya sudah makan lama ulu fiha, dan maka di dalamnya cucilah dia, makanlah itu jadi lagi. Hadis dari Imam bin Husain, bahwa Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya pernah begitu dari mazhab dan
seorang perempuan musyrik. Kanjeng Nabi pernah berutuh, ini musyrik tapi tidak lain. Keterangan hadis yang ke-24 itu maksudnya lebih baik kita tidak pakai bejana kaum ahli kitab. Kalau tidak ada yang lain ya boleh juga kita pakainya sesudah mencucinya. Karena mereka itu makan babi dan minum arak dan dikhawatirkan ketinggalan bekas-bekasnya di dalam bejana itu. Bejana itu banyak ajang minuman. Bisa bejana tempat air. Dua, adapun masadah tersebut lantaran memang tempat ahli air semata-mata, maka tidak dikhawatiri ada padanya bekas makanan atau minuman yang haram. Yang ke-6, dari Anas bin Malik bahwasanya bejana Nabi SAW telah retak, maka di tempat retaknya itu yang ada kan penyambung dari perak. Retak jangklat silin bisa menggar perak. Kira-kira. Nah, itulah bejana-bejana. Habis itu kita nanti menghilangkan najis. Kita mungkin baca kita masuk pada kitab Tohar bersuci, babnya bab air sampai pada hadis yang ke-15. Maaf, yang ke-13 itu. Salawat salam kepada baginda Rasul mudah-mudahan dapat syafaat. Dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda tentang kucing, bahwasanya dia tidak najis, hanya ia sebagian daripada makhluk-makhluk yang mengelilingi kamu. Dikeluarkan dia oleh tempat dan disahkan dia oleh Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Bin aslinya bunyi an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil qirati inna laisa binajasi inna ma hiya minat tawafina alaikum akhrajahu al-arba'atu wa sahhahu Tirmidzi Fathul. Hadis yang 13. Jadi kucing itu tidak najis, dia binatang biasa. Yang hadis 14 dari Anas bin Malik, dia berkata, telah datang seorang Arab dulu lalu kencing di satu masjid di penjuru masjid, maka orang-orang yang mengerti dia, tetapi Nabi SAW melarang mereka. Maka tatkala ia selesai kencing, Nabi SAW suruh orang ambil setimba air, lantas curahkan atas kencing itu. An Anas bin Malik qala ja'an Rabi'u babala bitohiru ghaidil masjid wazabatu an-nas fa'ala umur Nabi sallallahu alaihi wasallam fallama baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidadubin inta'i fakhriqa alaihi taf'alai. Kemudian hadis mutafaqan artinya Bukhari Muslim. Jadi orang Arab tadi itu kencing di pojok masjid. Kita tahu masjidnya Nabi Muhammad SAW itu seperti sekarang ini. Masjid Nabawi itu ukurannya 12 kali 200 meter rodo itu. Lantainya tanah, kemudian pojokannya mereka kencing. Ya. Ternyata orang tadi tidak tahu kalau itu masjid tidak boleh kencing di situ. Terus jamaah tadi mau ngajar meneking orang itu, tapi dilarang, jangan. Orang itu diperintah ambil air satu timba lalu siram. Caranya seperti ini, cara Nabi memberikan dakwah kepada
orang Arab dulu dan orang Arab dulu tadi kalau bulan berdaerahnya menyampaikan itulah akhlakul karimahnya. Jadi Islam itu banyak dikembangkan dari akhlak baiknya Nabi. Bagaimana mencegah orang yang marah supaya tidak marah dan dengan bijaksananya seperti ini. Ini yang perlu kita gurui dari beliau, akhlakul karimah seperti yang pagi ini sebagai awal salam kami di hari ini. Semoga kita menjadikan akhlakul karimah itu mahkota kehidupan kita, bertulus ikhlasan sebagai ciri hormatan kita. Semoga kita bisa. Karena itu yang dilakukan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melakukan sesuatu bukan untuk nama baik, bukan untuk citra, tapi adalah untuk Islam. Bagaimana caranya supaya Islam berkembang dengan baik dan benar, termasuk mengatur air. Hadis 15 dari Ibnu Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, telah dihalalkan untuk dia 2 bangkai dan 2 darah. Padahal dalam Quran dikatakan bangkai dan darah Arab. Tapi di sini Kanjeng Nabi menyampaikan dihalalkan 2 bangkai dan 2 darah. Apa itu? 2 bangkai itu adalah belalang dan ikan. Batangi walang, batangi iwak itu halal. Dan ada pun 2 darah itu adalah hati dan jantung. Hati atau jantung, begitu ya. Hati, jantung itu halal. Nah, apakah berarti ini ada pertentangan antara Quran dan hadis? Quran kan mengatakan diharapkan atas kamu al-maidah wa dawalam ijilu dan sebagainya. Itu Quran. Tetapi di hadis ada pertentangan. Nah, kalau begitu dilakukanlah salah satu harus mengikut yang lain. Namanya thoriqatul. Kalau dua-duanya dipakai berarti thoriqatul jamil. Jamil. Jadi thoriqat jamil itu memakai 2 sumber untuk dipakai dua-duanya. Didahulukan yang mana? Yang didahulukan adalah yang tadi haram belanja itu. Tapi hadisnya kecuali namanya apa? Itu untuk menggabungannya dinamakan thoriqatul jami. Kalau untuk yang ada umum tapi kecuali ini apa? Am fayyam. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan padanya ada kelemahan. Keterangannya panjang, nanti sahabat kita Toharoh bab air-air, hadis yang ke-13 keterangannya. Sudah mengatakan tadi bahwa Rasulullah yang ke-19 bersabda bahwa tentang kucing, bahwasanya ia tidak najis, hanya ia sebagian daripada makhluk yang mengelilingi kami. Yang ke-14, Kanjeng Nabi menyampaikan telah datang seorang Arab dulu ini Anas bin Malik menyampaikan telah datang seorang Arab dulu lalu kencing di satu penjuru masjid, maka orang ramai menekik dia. Tetapi Nabi melarang mereka. Maka tatkala ia selesai kencing, Nabi suruh orang dulu ambil setimba air, lantas serahkan atas kencing itu. Kafalaikum. Hadis 19 telah bersabda Rasulullah telah diadakan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Ada pun 2 bangkai itu ialah belalang dan ikan, dan ada pun 2 darah itu hati dan jantung. Nanti keterangan. 1. Hadis ke-15, jadi bangkai dan darah itu ada kelemahan di dalam sanadnya. Lantaran itu tidak boleh dipakai buat jadi alasan.
ada sanadnya ada kelemahan. Kedua, di antara ikan-ikan ada yang punya darah mengalir kalau dibukai atau disembelih, dan ada yang tidak. Dua macam ikan itu halal bangkainya dengan alasan hadis ke-1 dan dengan alasan riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah itu belum makan ikan besar yang telah didapati oleh sahabat-sahabat di tepi laut dalam keadaan sudah mati. 3. Benda-benda makanan yang diharapkan kepada kita menurut Quran Al-Maidah ayat 3, Al-Baqarah 173, An-Nahl 115, Al-An'am 145, itu hanya 4 yang tadi saya katakan. Bangkai, Al-Maidah itu badang darah, balak khinzir, daging babi, yang sekarang ini daging babi dibuka impornya oleh Indonesia untuk Amerika 30 ton per tahun. Ini yang kritis nih. Indonesia seharusnya tidak begitu, tapi nanti sudah benar-benar terjadi karena ini menyangkut tata nilai agama bangsa kita yang mengharapkan. Dan sesuatu yang disembelih bukan karena Allah yang haram. Selain itu semuanya halal dimakan. Di Quran semua binatang-binatang selain babi dan yang disembelih bukan karena Allah halal dimakan. 4. Di antara binatang-binatang ada yang berdarah mengalir dan ada yang tidak, seperti belalang, kodok, dan yang seumpamanya. Kita sudah tahu bahwa binatang-binatang yang berdarah mengalir itu perlu disembelih. Ada binatang-binatang yang tidak berdarah mengalir tidak terdapat keterangan wajib disembelih atau pernah disembelih oleh Nabi SAW, sahabatnya atau lainnya. Apabila bangkai ikan yang sebagiannya ada mempunyai darah yang mengalir diperbolehkan memakannya dengan tidak disembelih, maka lebih utama lain-lain binatang yang tidak berdarah mengalir. Selain dari kita sama-sama maklum bahwa Rasulullah SAW itu ada memakan daging yang dibakar atau dimasak. Demikian juga buah-buahan. Kita maklum pula bahwa umumnya daging-daging dan buah-buah ada mengandung susu hama atau binatang-binatang kecil yang tidak bisa dilihat melainkan dengan teropong besar. Dan di antara hama-hama itu tentu ada yang telah mati lantaran kena cahaya matahari, api, air panas. Ini berarti Rasulullah ada memakan bangkai-bangkai dan memakan binatang-binatang dengan tidak disembelih. Dari itu semua tidak ada alasan melarang kita memakan bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Bisa jadi ada orang berkata bahwa Rasulullah makan hama itu antara tidak melihat dan tidak tahu. Kita jawab bahwa sangat bisa jadi Rasulullah tahu dengan wahyu dari Allah yang menjadikannya dan tidak ragu-ragu bahwa tahu adanya hama itu tidaklah benda yang dimakan oleh itu, tetapi dia tidak mengharapkannya. Dari sekalian itu bisa diambil keputusan bahwa bangkai yang diharapkan di dalam ayat Al-Quran ialah bangkai binatang-binatang yang mempunyai darah mengalir. Demikian keterangannya untuk hadis nomor 15 yang menerangkan tentang telah dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Ada dua bangkai itu ialah belalang dan ikan, dan dua darah itu adalah darah hati dan jantung. Keterangan mudah-mudahan kita paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.